kali pembelajaran, mari kita mengucapkan Pangastung Harut terlebih dahulu. Om Swastiastu. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Sebelum Bapak mengawali, mari kita absensi terlebih dahulu. Karena di sini Bapak lihat masih banyak yang tidak buka kamera. Makanya kalau kita tidak kenal, kita tidak sayang, Bapak minta tolong buka kameranya. Siapa tahu nanti anak-anak ada yang tidur di rumah atau apa. Nanti kita sama-sama belajar. Ayo anak-anak silahkan buka kameranya dulu. Sebelum Bapak lanjut, Bapak absen dulu. Bapak Wayan Budiaso, silahkan. Wayan Budiaso, silahkan dibuka kameranya. Hadir. Ampun Bu, sambil Wayan ngopi Sari, yang ini. silahkan dibuka kameranya. Takutnya Ibu Nyoman Sudiastini, silahkan dibuka kameranya. Nggih, Bapak. Om Swastiastu. Nggih, swastiastu. Nggih. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang materi Dharma Sastra dalam Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu, ya. Ibu Oyansari gimana ini? Saya takutnya nanti karena kita berbicara di dunia maya, tahu-tahu gelap gulita seperti ini, apa bisa buka kamera? Swastiastu, Pak Nyoman. Ampurut yang nggak gini keadaan sakit baru datang dari dokter. Nggih. Oh, nggih. Kalau gitu Bu, yang penting Ibu Nggih. mendengar. Nanti kalau ada Nggih. yang kurang jelas, Nggih. silahkan Cuma ditanyakan. Nggih. Eh, Anak-anak, mari kita untuk materinya. Tunggu sebentar ya. Bapak share screen dulu. Ya, kita berbicara materi yang kita sebagai awal ini adalah Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu. Ya, Pak Wayan Budiaso itu tutup kamera ya? Oh, nggih. Pak Wayan, ah, ah, Pak Budiaso, apa itu Dharma Sastra, Pak Budiaso? Eh, Masih di mute itu, Pak Wayan? Ampun nih kita sambil ngopi. Muridnya nakal soalnya Pak. Nggih, itu dah. Kalau makanya harus buka kamera biar saling tatap muka. Kita belajar tatap muka dulu. Dharma Sastra Nike adalah salah satu materi tentang hukum-hukum yang ada di dalam agama Hindu. Dharma itu adalah kebenaran, sastra itu adalah teks-teks kesusastraan atau yang disebutkan dalam kitab suci agama Hindu. Jadi Dharma Sastra ini tak lain adalah bagian daripada hukum-hukum Hindu atau sastra-sastra yang berkaitan dengan hukum-hukum agama Hindu. Kita Pak. Oh, nggih. Terima kasih, Wayan Budiaso. Oke, kalau gitu anak-anak tolong dengarkan penjelasan Bapak. Bapak lanjut dulu, ya. Ya, sebelum Bapak lanjut, nanti materi pokok kita akan berbicara kepada Dharma Sastra kepada Catur Yuga, itu yang pertama. Yang kedua, Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu. Yang ketiga, sloka-sloka Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu. Yang keempat, nilai-nilai Dharma Sastra setiap yuga. Yang kelima, menghubungkan nilai-nilai Dharma Sastra dengan Kali Yuga. Apa anak-anak sudah paham? Apa yang Bapak jelaskan? Halo anak-anak, kok diam semua? Iya Pak. Ya, Pak. Ya, semangat ya. Kita berbicara pada Dharma Sastra itu kita harus berbicara kepada pedoman-pedoman dalam hidup karena di sana terdapat pedoman-pedoman untuk pegangan kita hidup baik etika sehingga kita tahu melangkah yang benar. Oke, Bapak lanjut materinya. Oke, yang pertama Dharma Sastra pada Catur Yuga, di mana Dharma Sastra menguraikan
hukum tentang kehidupan manusia. Bagaimana Bu Wayan Sudiastini? Ada pertanyaan? Pak, siang masih batuk. Tunggu dulu, Pak. Oh, nggih, nggih. Silahkan buka kameranya Bu ya, biar saling tatap muka. Ah, oke, Bapak Tunggu dulu, lanjut. Pak. Siang masih batuk. Tunggu dulu, Pak. Oke, Bapak lanjut dulu ya, anak-anak. Ya, Silahkan diperhatikan. Dharma Sastra pada Catur Yuga. Dharma Sastra menguraikan hukum tentang kehidupan manusia yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat dan memberikan keadilan dalam kehidupan. Dalam hal ini diartikan apa? Hukum itu bersifat mengikat, tetapi pengadilannya nanti adalah di alam sana. Makanya dari itu kita sebagai umat manusia diajarkan tahu kaidah-kaidah kita dalam kehidupan. Selanjutnya Bapak bisa jelaskan mengenai tentang Dharma Sastra pada Catur Yuga. Nah, yang ini selanjutnya Bu Nyoman Sudiastini. Silahkan baca ini Bu Nyoman. ya. G. Saya baca, Pak. Dharma Sastra pada Catur Yuga. Yang ini Bu, Nyoman Sudiastini dari nomor 1. Yang mana? Oh, iya. Ya. Dharma Sastra. Dharma sastranya Manu untuk zaman Kertayuga. 2. Dharma Sastra Gautama untuk zaman Treta Yuga. Yang ketiga, ada Dharma Sastra Sankalikita untuk zaman Dwapara. Dan yang keempat, ada Dharma Sastra Parasara untuk zaman Kali Yuga. Sudah, Bapak? Oke, terima kasih. Nyoman, Ya. anak-anak ini Oke. pembagian catur yoga dan sastranya seperti ini. Sudah bisa dipahami? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Halo, bisa dipahami? Ya, Pak. Iya, Ya, Pak. Pak. Oke, bisa Bapak lanjut dulu? Bisa, Pak. Pak. Ya, Pak. Oke. Yang selanjutnya, ya, Bapak jelaskan sekarang. Dharma Sastra Manu untuk zaman Kertayuga. Bapak minta tolong pada Putu Arya, silahkan dibaca. Putu Arya, nomor 1 saja. Pada zaman ini tidak ada manusia yang berbuat adharma. Corak kehidupan pada zaman ini tapa, pengendalian diri, yoga, dan samadhi, Pak. Oke, terima kasih Putu Arya. Ini maksudnya zaman ini tidak ada perbuatan adharma, berarti semua perbuatan baik. Zaman ini itu lebih menekankan kepada pengendalian diri, yoga dan samadhi. Oke. Selanjutnya yang nomor 2. Bapak minta tolong kepada Kustiani. Silahkan baca nomor 2. Baik, Pak. Dharma sastranya Gautama untuk zaman Treta Yuga. Corak kehidupan pada zaman ini yaitu jenana ilmu pengetahuan. Pada zaman ini, orang yang pandai dan terpelajar akan dihargai dan dihormati. Oke, terima kasih Kustiani. Anak-anak, maksudnya pada zaman Treta Yuga ini itu lebih corak kehidupan lebih menekankan kepada ilmu pengetahuan. Karena dianggap ketika orang mempunyai ilmu pengetahuan itu akan dihargai dan dihormati. Oke, Bapak lanjut dulu nanti Bapak buka sesi tanya jawab. Yang nomor 3, Bapak minta tolong Nuri Kresnawati, silahkan dibaca. Ya, Pak. Dharma Sastranya Sankalikita untuk zaman Dwapara, manusia sudah memiliki 2 sifat baik, yaitu kebaikan dan kurang baik. Corak kehidupan secara khusus yaitu yatnya. Udah, Pak. Oke, terima kasih Nuri. Oke. Selanjutnya, Bapak bisa jelaskan yang poin ketiga ini Sankalikita, ya, zaman Dwapara.
manusia sudah memiliki dua sifat, yaitu antara baik dan yang tidak baik. Di samping itu, pada kehidupan ini, masyarakat sudah mulai melaksanakan yang namanya yadnya. Dalam artian apa? Sudah dengan beryadnya ada ketulus ikhlasan dalam dirinya. Oke, Bapak lanjut dulu yang nomor 4. Niwayan Antariani. Silahkan baca. Ya, ya saya Pak. Dharma sastranya Parasara untuk zaman Kali Yuga. Pada zaman ini kepuasan hatilah yang menjadi tujuan utama manusia. Corak kehidupan secara khusus pada masa ini adalah dana. Ya, terima kasih, Wayan. Oke, Dharma Sastra Dharma sastranya Parasara untuk zaman Kali Yuga. Maksud dari zaman ini adalah menjadi kepuasan hatilah yang menjadi utama. Maksud di sini dana itu adalah uang. Ketika uang sudah menguasai, itulah yang utama di zaman Kali Yuga. Oke, Bapak lanjut dulu materinya. Dharma sastra sebagai sumber hukum Hindu. Nah, Kasyati, silahkan dibaca. Ya, Pak. Yang dimaksud sebagai Sruti ialah Weda yang dengan seperti adalah Dharma sastranya. Kedua macam pustaka suci ini tidak boleh diragukan kebenarannya karena keduanya itulah sumber Dharma. Manawa Dharma sastra bab 11 sloka berapa Pak? Gini Pak, nggak kelihatan. Iya. Ya, Oke, bab 2 sloka 10. Oke. ya. Bapak ambil salah satu sloka di sini dalam Manawa Dharma Sastra. Ingat, Bapak jelaskan etika kita, seruti kita, hidup kita, semua itu tergantung kitab-kitab suci yang sudah ditulis oleh tetua-tetua kita zaman dahulu. Itu yang kita gunakan sebagai garis dalam kehidupan kita, dan kita tidak boleh meragukan kebenarannya. Sampai di sana dulu anak-anak, bisa dipahami? Sudah Pak. Ya, Pak. Sudah? Ada pertanyaan, Wayan Budiaso? Iya, Pak. Cukup, Pak. Cukup, oke. Kalau seperti itu Bapak lanjut dulu. Oke, selanjutnya Dharma Sastra untuk zaman Kertayuga. Silahkan Bu Ketua Heni. Silahkan dibaca. Pada masa ini manusia hidup dalam kesetiaan. Dengan kesetiaan sehingga kesucian spiritual pada masa itu sangat terjaga dan selalu setia terhadap ajaran Dharma. Oke. Zaman Kertayuga ini juga disebut zaman Satya Yuga karena di sana lebih manusia itu setia terhadap kebenaran. Tidak ada keburukan di sana. Oke, Bapak lanjut dulu. Siapa yang belum? Oh, Ibu Dian, Putu Dian, silakan. Dharma sastranya Gotama untuk zaman Kertayuga, silakan dibaca ini. Corak kehidupan secara khusus yaitu jenana atau ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan ajaran Dharma, sehingga pada akhir diharapkan mampu mendapatkan kebahagiaan dan pelepasan dirinya dari penderitaan. Itu Ya, Pak. terima kasih. Pada kesempatan ini, ketika berbicara tentang ilmu pengetahuan, itu ada ilmu pengetahuan baik, ada ilmu pengetahuan buruk. Makanya kita sebagai manusia, hanya diri kita yang bisa menolong hidup kita. Anak-anak diharapkan dengan jenana ilmu pengetahuan yang baiklah. Kita ini akan bisa hidup sesuai dengan garis-garis yang sudah ditentukan. Maka dari itu ingat, belajar itu sampai hidup kita ini kan tetap ada proses belajar. Seperti pepatah padi, semakin berisi semakin berunduk.
maka tuntutlah ilmu pengetahuan itu dengan baik dan benar. Oke, Bapak lanjut dulu ya. Oke, kalau gitu, karena tadi sudah semua, selanjutnya Bapak yang baca. Dharma Sastra Sankali kita untuk zaman dua para. Pada masa ini, yang menjadi corak kehidupan adalah yajnya atau kurban. Dengan yajnya, seseorang akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, pada masa ini juga sudah dikenal dengan namanya panca yajnya. Ya, yang pertama dewa yajnya, pitera yajnya, resi yajnya, manusia yajnya, dan buta yajnya. Bapak tanya nih kepada Wayan Antaryani, apa itu dewa yajnya? Dewa yajnya adalah utang kepada dewa. Itu Pak. Coba ulang sekali lagi, Wayan. Dewa yajnya adalah apa ya? Dewa Ya, yajnya kita gininya kepada dewa. ya. Dewa yajnya itu Maksudnya adalah dewa. yadnya kita kepada dewa. Yajnya, Bukan utang ya. Nanti itu menyangkut ke tentang ya. Tridharma. Oke, selanjutnya Pak. Grogi Bapak. Iya. Bapak minta tolong Bu Kustiani, silahkan. Fitriyatnya itu apa Kustiani? Korban suci yang tulus ikhlas yang kita tujukan kepada para leluhur, Pak. Aduh, tepat sekali Kustiani. Oke, anak-anak bisa didengar ya. Dan yang ketiga ini resiatnya. Pak Wayan Budiaso, silahkan. Wayan Budiaso, Iya. silahkan. Apa itu resiatnya? Ya, korban suci kepada para maharsi, Pak. Oke, tepat. Oke, siapa ini lagi yang gini? Pak Putu Arya. Apa itu manusiatnya? Nya adalah korban suci untuk sesama manusia. Itu Pak. Pak betul Pak? Oke, betul. Manusiatnya adalah korban suci yang dilakukan untuk manusia dalam artian ini ada rentetannya. Ya, dari dalam perut sampai ini upacara perkawinan. Ya, selanjutnya yang terakhir, buta yadnya. Minta tolong kepada Putu Dian. Apa itu buta yadnya? Buto yajnya adalah korban suci yang ditujukan untuk para buto, kalangan para buto Pak biasanya. Oke. Contohnya salah satunya adalah mecaru ya anak-anak. Mencari yang paling sederhana, pencegahan, Pak. Iya, benar. Sampai di sana dulu ada pertanyaan? Tidak Pak. Bisa Bapak lanjut? Bisa. Bisa, Pak. Oke. Yang nomor 4, Dharma sastranya para sara untuk zaman kali. Ini sudah jelas. Ya, tadi Bapak sempat jelaskan di sini secara khusus ada dana. Dana itu uang. Dengan lebih menekankan kepada amal sedekah. Bahwa dengan amal, manusia zaman Kali Yuga itu akan mencapai pembebasan. Ya. Nomor C. Ya, Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu. Bapak minta tolong kepada Nuri lagi sekali. Silahkan dibaca. Oke, Pak. Yang C, sloka-sloka Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu. Pelaksanaan penebusan dosa yang ketat atau tapa merupakan kebajikan pada masa Satya Yuga. Pengetahuan tentang sang diri atau jenana pada Treta Yuga. Pelaksanaan upacara kurban keagamaan atau yatnya pada masa dua para yuga. Dan melaksanakan amal sedekah atau danam pada masa Kali Yuga, Parasara, Dharma Sastra, bab 1, sloka 23. Oke, terima kasih Nuri. Ye.
eh, dapat Bapak jelaskan di sini sloka-sloka Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu dijelaskan bahwa dalam Catur Yuga itu sudah ada Dharma Sastranya masing-masing. Makanya dari itu ingat kita sebagai regenerasi penerus kita harus berpegang kepada kitab-kitab suci, sastra-sastra kitab suci yang dapat kita gunakan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Oke. Selanjutnya, yang terakhir ini Bapak jelaskan karena tadi semua sudah Bapak tunjuk ya. Yang poin D, nilai-nilai Dharma Sastra setiap yuga. Nilai Dharma Sastra pada Satya Yuga. Poin ini bisa kita terapkan bahwa pada Satya Yuga atau Kerta Yuga ini sudah menekankan kepada kesetiaan, di mana lebih menekankan kepada Trikaya Parisuddha, berpikir, berkata, dan berbuat. Maka dari itu, belajarlah melaksanakan dari Trikaya Parisuddha itu secara keseimbangan. Poin nomor 2, ada nilai-nilai Dharma Sastra pada Treta Yuga. Nilai-nilai yang diajarkan melalui pengetahuan tentang sang diri, ya, di mana nilai-nilai kebijakan pada zaman Treta Yuga itu adalah brahmacari. Salah satunya adalah menuntut ilmu. Dan yang kedua yang lain adalah guron-guron, di mana kewajiban antara guru dengan siswa pada yuga saat di Treta Yuga ini. Selanjutnya, ya, Bapak baca nilai-nilai Dharma Sastra pada dua para yuga. Di sini sudah melaksanakan kurban suci. Ya, korban suci ini apa? Diharapkan dengan korban suci, dengan melaksanakan pancayadnya ini, diharapkan apa? Dapat tercapainya tujuan kehidupan yang harmonis. Kalau kita dalam agama Hindu disebut dengan Tri Hita Karana. Yang nomor 4, nilai-nilai Dharma Sastra pada Kali Yuga. Ya, pelaksanaan sedekah menjadi persembahan yang paling utama zaman Kali Yuga. Nilai Dharma Sastra Kali Yuga itu apa? Berdana punya melalui pancayatnya, berbagi kepada sesama yang membutuhkan, dan berbagi untuk saling melayani. Ingat, kita semua ini adalah saudara, harus saling menghargai. Oke, yang terakhir, Bapak minta tolong kepada Made Erik, silahkan dibaca. Made Erik, silahkan dibaca. Ya, Pak. Menghubungkan nilai-nilai Dharma Sastra dengan Kali Yuga. Nah, aturan tentang keimanan dan etika yang diberlakukan pada zaman ini disebabkan oleh para penyampai hukum telah membuat suatu gradasi pada pelaksanaan doa penebusan dosa sesuai dengan kapasitas penyelesaian. Perintah atau pesan dari sastra suci ini sangat relevan pada zaman Kali, di mana masyarakat manusia pada zaman Kali ini kenyataan hidupnya yang lebih mengutamakan kebutuhan material dibandingkan dengan kebutuhan rohani. Sudah, Pak? Nih, terima kasih. Erik, anak-anak tolong didengarkan. Ya, ketika ada agama itu sebagai penopang. Berbicara kepada agama itu berbicara kepada hati dan keyakinan. Makanya dari itu anak-anak harus yakin dulu terhadap agama anak-anak masing-masing. Dengan adanya penjelasan seperti ini apa? Kita diharapkan harus tetap taat kepada aturan-aturan etika-etika kita yang berlaku. Ya, itu untuk materi yang terakhir. Kira-kira ada pertanyaan dari anak-anak? Tidak, Pak. Pak Guru, Tidak? tanya dong. Iya, silakan. Ketut Heni.
Pak Guru, kenapa sih banyak sih yang lihat upacara-upacara gitu di Bali? Untuk apa itu Pak Guru? Terus apa semuanya melakukan upacara kayak di India gitu apa sama kayak di Bali juga Pak Guru? Saya tuh udah nggak ngerti Pak Guru. Mohon ya Pak Guru penjelasannya. Makasih Pak Guru. Oke, Bu. Oke, Ketut Heni. Untuk upacara perlu digarisbawahi itu India dengan Bali itu beda. Tolong digarisbawahi. Nah, untuk yang sekarang ketika berbicara upacara banyak di Bali, tolong berbicara kepada kualitas yadnya tersebut. Ya, nanti itu kan ada materinya nilai-nilai yadnya dalam kitab Ramayana dan Mahabharata. Di sana kualitas yadnya apa? Apakah yadnya tersebut sudah sesuai? Ini terima kasih anak-anak. Dan selanjutnya nanti untuk materi berikutnya kita akan bertemu minggu depan materi tentang ajaran Punarbawa. Ya, nanti Bapak jelaskan minggu depan. Karena ini waktu, ya, apa bisa kita akhiri? Ada lagi pertanyaan? Tidak, Pak. Ya, Tidak, Pak. oke, terima kasih. Kalau tidak, mari kita tutup dengan pramusanti. Semoga apa yang kita sampaikan dapat diterima untuk kita semua. Pramusanti, ngawit. Om Om Santi, Santi. Santi, 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 Om. Oke.